Makanya karena wayang hikmah ini juga ibaratnya dianggap ngaji lah, istilahnya pengajian. Jadi untuk animo masyarakat sebetulnya itu banyak, namun yang syiar dengan wayang hikmah ini jarang. Nah, untuk itu sebaiknya ya sering-sering diadakan pagelaran wayang hikmah biar masyarakat itu kenal dan paham. Sebetulnya itu banyak para kiai, para dai itu dalam dakwahnya memakai wayang, namun tidak digelar secara pakai lakon atau pergelaran. Jadi hanya mungkin suluknya atau mungkin karakternya pakai wayang, bahkan membawa wayang, namun bukan wayang hikmah, bukan cerita suatu lakon. Jadi andai kata ini sering digelar di masyarakat atau mungkin di museum, saya juga pernah itu menggelar di museum, bahkan juga di TVRI itu, andai kata sering demikian mungkin masyarakat akan paham mungkin lebih banyak daripada yang sekarang ini berkembang. Wayang dikenal di Indonesia itu sudah memasyarakat di hati rakyat Jawa khususnya. Sedangkan para wali, khususnya wali 9 yang ada di Indonesia itu memasukkan ajaran-ajaran syariat agama ataupun memasukkan ajaran Islam melalui wayang. Khususnya bahwa wayang itu dulu dibenahi oleh Sunan Giri. Karena makanya dikatakan ringgit, karena Sunan Giri yang nganggit dulu. Jadi sehingga bentuk-bentuk dari karakter wayang itu dulu adalah Sunan Giri dan Sunan Kalijogo. Sehingga dari asal mula wayang itu cerita agama Hindu penuh, namun dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga banyak masuklah ajaran-ajaran Islam itu melalui media wayang. Sedangkan wayang yang dulu adalah wayang Purwo yang ceritanya dari agama Hindu, namun para agama Islam, para wali-wali itu juga mempunyai cerita agama Islam khususnya, yang mana dulu itu dinamakan wayang sadat. Wayang sadat berasal dari kata sahadat, dalam arti adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dari wayang sadat itu yang empunya dulu dibuat ataupun dikembangkan oleh Ki Suryadi, yaitu di Klaten Trucuk Palar. Kemudian ada dari pondok-pondok pesantren itu juga, dari kiai-kiai juga menggunakan wayang sadat itu. Namun dari saya dulu pernah ikut belajar di wayang sadat, kemudian berkembang ada yang namanya wayang tauhid, ada yang namanya wayang wahyu, dan saya gunakan nama wayang hikmah, yang mempunyai arti bahwa setiap wayang yang saya sajikan itu mengandung hikmah atau manfaat bagi masyarakat yang melihat. Dengan tujuannya tidak lain adalah bahwa wayang ini adalah sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan agama kepada masyarakat. Iya, Mbak Ragil, kalau melihat wayang hikmah ini bisa jadi ini wayang yang sudah hampir punah atau hampir ditinggalkan. Kalau versi Mbak Ragil sendiri, apa yang dilakukan supaya wayang hikmah kembali bisa dinikmati masyarakat dan manfaatnya, tujuannya berdakwah tadi, bisa juga dimanfaatkan kembali seperti sedia kala? Apa kira-kira yang harus dilakukan ini? Menghadapi kepunahan pada masa zaman era sekarang ini, saya sebagai muslim juga ikut ingin melestarikan, istilahnya nguri-uri dalam bahasa Jawa itu. Jadi saya berusaha melestarikan bagaimana biar wayang hikmah ini tetap masih eksis, bisa tampil di hadapan masyarakat, walaupun toh jumlahnya tidak sebesar jumlah wayang Purwo. Jadi makanya saya juga berusaha menciptakan wayang-wayang, berusaha membuat wayang, ya karena di lain tidak ada yang membuat wayang hikmah ini. Dan untuk itu saya berusaha melestarikan budaya wayang hikmah, juga bisa ada yang wayang sadat, wayang tauhid, wayang wahyu, dan lain sebagainya. Intinya adalah sama, yaitu untuk dakwah pada masyarakat. Berbudi Bawaleksono itu menciptakan